Mengapa bila Indonesia dijajah selama 350 tahun tidak ada orang Indonesia yang memiliki wajah orang Eropa atau Belanda? Apa semua keturunan Belanda ditarik kembali ke Belanda? Oke, karena adanya periode yang dikenal sebagai masa bersiap. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dimulai periode yang cukup kelam dan tidak diceritakan oleh buku sejarah di sekolah, yaitu di mana banyak orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan Belanda direnggut nyawanya dan pada akhirnya di tahun 1960-an mulai dipulangkan atau bahasa halusnya dideportasi kembali ke Belanda. Tapi hal yang paling menyedihkan mungkin sewaktu di Jawa pada masa-masa pasca kemerdekaan tersebut, banyak dari mereka yang keturunan Belanda, Indo-Belanda, Indonesia Timur, dan Tionghoa menjadi korban tuduhan ini sehingga banyak nyawa mereka yang direnggut. Banyak yang dibunuh menggunakan bayonet, bambu runcing, atau pukulan benda keras lainnya. Korbannya berjumlah sekitar 7.000 sampai dengan 20.000 jiwa yang mayoritas banyak wanita dan remaja ke bawah. Kemudian memang juga kerap kali terjadi diskriminasi terhadap mereka yang keturunan Belanda, Indo-Belanda seperti dipersulit mencari pekerjaan dan dipandang sebagai bangsa penjajah. Lalu dilanjutkan dengan adanya masa repatriasi, periode di mana banyak orang Belanda dan Indo-Belanda asal Indonesia memutuskan untuk hengkang kembali ke Belanda atau beberapa negara lainnya memutuskan juga dalam artian kerap kali ditekan dan diskriminasi selama masih tinggal di Indonesia. Terhitung sekitar 300.000 lebih orang Belanda, Indo-Belanda, dan Indonesia yang memutuskan untuk hengkang ke Belanda. Saya hanya keturunan Belanda, mengapa diusir dari tanah kelahiran Indonesia? Kata Yofne Sonjatenhor yang merupakan salah satu orang keturunan Indo-Belanda. Dulunya Yofne itu dikumpulkan bersama beberapa orang seperti kepala desa di Magelang Utara dan diberikan pilihan yaitu mati atau ikut dipulangkan ke Belanda. Yofne sendiri diangkut bersama-sama dengan orang sepertinya dari Solo menggunakan kereta menuju Semarang untuk segera dipulangkan ke Belanda. Sesuatu yang membuatnya berpisah dengan ibunya yang keturunan Indonesia. Jadi sampai sini sudah jelas alasan mengapa tidak banyak keturunan Belanda atau Indo-Belanda. Karena mereka dulu banyak dibunuh lalu kemudian dipulangkan. Jadi mengingat sejarah kelam negara ini, saya juga sedih melihat pandangan negatif banyak orang yang menganggap kaum minoritas sebagai makhluk asing atau tidak berhak hidup di Indonesia. Mereka tidak belajar dari sejarah dan mereka juga banyak yang tidak sadar bahwa seseorang yang keturunan dari luar belum tentu juga bakal bisa hidup dengan baik di luar. Oleh karenanya, siapapun yang terlahir di Indonesia dan bangga menjadi bagiannya adalah orang Indonesia. Begitulah singkat cerita saya tentang sejarah yang tidak pernah dibahas di buku sejarah, yang hobinya bahas prasasti-prasasti di setiap tingkatan kelas demi menghindari topik seperti ini. Itu juga alasan betapa pentingnya belajar sejarah bagi kita semua, supaya bisa berpikir dan bertindak lebih jauh lebih baik dibandingkan generasi pendahulu kita semua. Seperti itu, demikian jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan juga masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan, biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.